Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya menangkap seorang pemuda dengan inisial WFT yang berusia 22 tahun. Diduga ia sebagai peretas atau hacker dengan nama samaran Bjorka. Diketahui WFT berasal dari Kakas Barat Minahasa, Sulawesi Utara. Ia diduga sebagai pemilik nama akun media sosial X dengan nama @bjorkanesia. WFT diamankan polisi dari Desa Totolan Kakas Barat Minahasa pada Selasa 23 September 2025. Kemudian apakah dengan hadirnya atau dengan adanya alat bukti baru tersebut bisa untuk ditingkatkan ke penyidikan? Sekali lagi kami tegaskan di sini, ya. Sekali lagi kami tegaskan di sini, Direktorat Reserse Kriminal Umum sampai saat ini belum pernah menghentikan penyelidikan. Saya ulangi, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya belum pernah menghentikan penyelidikan perkara kasus dengan korban inisial ADP. Ya, dan hingga saat ini salah satu barang bukti yang hilang yaitu handphone masih dicari dan penyelidik masih berupaya untuk menemukan barang bukti tersebut berada. Penangkapan WFT bermula dari laporan salah satu bank swasta pada 17 April 2025. Dalam laporan itu dijelaskan WFT telah mengunggah tampilan database nasabah bank swasta menggunakan akun X dengan nama @bjorkanesia pada sekitar Februari 2025. Tak hanya itu, WFT juga mengirimkan pesan ke akun resmi bank itu dan mengklaim sudah melakukan peretasan kepada 4,9 juta akun database daripada nasabah. Polisi menegaskan WFT mengunggah konten tersebut untuk memeras uang dari bank swasta. Namun, aksi pemerasan belum sempat terjadi karena pihak bank telah melapor ke polisi sehingga pelaku berhasil ditangkap. Coba jawab perihal pemerasan, faktanya terhadap case yang sedang kita tangani ini belum terjadi. Jadi motif dia melakukan adalah untuk melakukan pemerasan. Tapi karena tidak dituruti atau tidak direspon oleh pihak bank, maka pihak bank mengambil jalan upaya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi motivasinya yang bersangkutan ini adalah hanya untuk masalah kebutuhan, masalah uang. Jadi motifnya untuk mencari uang. Segala sesuatu yang dikerjakan sementara yang kita temukan adalah untuk mencari uang. Terima kasih. Iya, itu masih dalam proses pendalaman seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa ini peristiwa kan sudah lama Pak terjadi. Jadi butuh waktu kita untuk melakukan penyelidikan. Udah ya Kak, izin Pak, saya Lada dari Nusantara TV ingin tahu latar belakang yang bersangkutan ini memang ahli IT atau apa ya Pak? Jadi yang bersangkutan ini bukan ahli IT, jadi hanya orang yang tidak lulus SMK, namun sehari-hari secara otodidak dia selalu mempelajari IT. Jadi dia mempelajari segala sesuatunya itu hanya dari IT dan melalui komunitas-komunitas media sosial. Izin Pak, saya Habibi dari merdeka.com, ingin menanyakan saja untuk backgroundnya dia sendiri. Tadi kan hanya lulusan IT dan segala macam, tapi kalau untuk dari 2020 sampai ini keuntungan sementara yang didapat oleh pelaku ini berapa ya nominalnya? Dari 2020 sampai 2025. Sama untuk ini dia berarti dari 2020 sampai 2025 ini melakukan hanya sendiri atau ada orang lain gitu Pak? Sama profesi sekarang saat ini itu apa? Makasih. Baik, investigasi kami sementara dia melakukan perbuatan pidana ini sendiri. Jadi bukan bersama dengan rekannya, dia melakukan segala sesuatunya sendiri dan berapa uang yang didapatkan, ini juga kita belum bisa mendapatkan fakta secara jelas, tapi pengakuannya sekali dia menjual data itu kurang lebih nilainya puluhan juta. Jadi tergantung
orang-orang yang membeli data yang dia jual melalui dark forum. Menurut polisi, WFT ini bekerja sendirian tanpa ada bantuan dari orang lain. Bahkan, ia hanya bekerja dari rumahnya. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa WFT sudah melakukan aktivitas di media sosial dan mengaku sebagai Bjorka sejak tahun 2020 silam. WFT tercatat juga memiliki akun di dark forum dengan nama Bjorka. Tak hanya itu, WFT juga disebut aktif dalam aksi jual beli data pribadi, mulai dari data kesehatan sampai dengan informasi data perbankan melalui forum gelap hingga ke media sosial. Semua transaksi itu ia lakukan menggunakan mata uang kripto. Rupanya WFT banyak menggunakan nama alias, mulai dari Bjorka, Skywave, Shiny Hunter, hingga Opposite 6890. Walau dianggap sebagai peretas kawakan, rupanya WFT secara resmi tidak pernah belajar tentang IT atau teknologi informasi. Kepada polisi, si Bjorka yang ini mengaku ia belajar sendiri secara otodidak. Polisi bercerita WFT ini hidupnya sederhana. Dia anak tunggal yatim piatu dan banyak menghabiskan waktu di depan komputer. Lalu, uang hasil dari penjualan datanya ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bjorka yang tertangkap ini adalah Bjorka yang pernah viral beberapa waktu lalu? Mengenai hal itu, polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebagai informasi, polisi juga pernah menangkap MAH di Madiun sekitar tahun 2022. Ia adalah admin dari kanal Telegram Bjorkanism. Namun MAH bukan sosok utama Bjorka. Yang mana? Yang opposite? Ya mungkin, karena di internet anybody can be everybody. Everybody can be anybody. Jadi itu masih dalam penyelidikan, gitu ya. Kalau kemungkinan itu dasar apa yang menguatkan bahwa Iya, yang tadi saya sampaikan, setiap orang bisa menjadi siapa saja di internet. Nah, kita perlu pendalaman lebih dalam lagi terkait dengan bukti-bukti yang kita temukan terkait dengan baik itu metadatanya, jejak digitalnya, sehingga itu bisa kita formulasikan. Saya belum bisa jawab 90%. Tapi kalau Anda tanya sekarang, saya bisa jawab mungkin. Seperti itu. Mari kita kembali ke tahun sekitar 2022 dan 2023. Kita lihat apa saja yang pernah dilakukan oleh Bjorka. Agustus tahun 2022, ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome. September 2022, ia membocorkan data registrasi kartu SIM dan data pemilih KPU. Masih di bulan dan tahun yang sama, September 2022, ia melakukan doxing pejabat publik, termasuk surat PIN yang disebut rahasia. November 2022, ia mengklaim telah menjual 3,2 miliar data peduli lindungi. Tahun 2023, ia disebut menjual 34,9 juta data paspor WNI. Dari deretan aksi itu, membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus dengan diskusi bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Minfo Johnny G. Plate, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan juga Badan Intelijen Negara. Berdasarkan penelusuran tim Kompas TV, kami menemukan akun Instagram atas nama Bjorkanism. Akun itu menuliskan pesan seolah ia masih bebas berkeliaran. Lantas, siapakah sebenarnya sosok di balik Bjorka? Apakah seorang diri atau kelompok yang bekerja secara rapi? Apakah pihak berwenang merasa dipermainkan? Lalu apa yang seharusnya segera dilakukan? Mari kita tunggu kabar selanjutnya.